Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya W. Etiani dari kelas M, NPM 0321360, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau disingkat PGSD, dari Universitas Muhammadiyah Buton. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai energi dan perubahannya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Ada beberapa macam bentuk energi, yaitu energi alternatif, energi kalor atau panas, energi kinetik atau gerak, energi potensial, energi bunyi, energi cahaya, energi listrik, energi kimia, energi nuklir, dan yang terakhir energi pegas. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan energi alternatif. Energi alternatif merupakan istilah uang merujuk kepada semua energi yang dapat digunakan yang bertujuan menggantikan bahan bakar konvensional. Umumnya, istilah ini digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar hidrokarbon yang mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat emisi karbon dioksida yang tinggi, yang berkontribusi besar terhadap pemanasan global. Berikut ini 6 macam energi alternatif. Yang pertama, energi biomasa. Pembangkit biomasa ini menggunakan bahan bakar energi baru terbarukan berupa cangkang sawit, sekam padi, tongkol jagung, ampas tebu, dan lain-lain. Yang kedua, energi matahari. Tenaga matahari merupakan energi yang tak terbatas. Energi ini dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Sudah lama energi matahari digunakan sebagai sumber utama penghasil energi bumi. Umum dikenal dengan tenaga surya. Yang ketiga, angin. Angin merupakan salah satu energi yang ramah lingkungan. Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan atau EBT. Ini sangat besar, di antaranya energi angin dan panas bumi. Yang keempat, panas bumi. Indonesia menjadi negara terbesar kedua penghasil listrik energi panas bumi di dunia. Flores dan Menteri ESDM telah ditetapkan sebagai pulau panas bumi karena pulau itu berpotensi untuk dikembangkan sebagai sumber listrik maupun sumber non-listrik. Yang kelima, energi etanol. Merupakan bahan bakar yang berbasis alkohol dan fermentasi tanaman, seperti jagung dan gandum. Bahan bakar ini dapat dicampur dengan bensin untuk meningkatkan kadar oktan dan kualitas emisi. Yang keenam, energi gelombang. Merupakan pemanfaatan gelombang laut yang pasang. Penggunaannya memang tidak merusak lingkungan, tapi pemanfaatan gelombang ini membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk membangun reaktornya. Selanjutnya, yang kedua, energi kalor atau panas. Merupakan jenis energi yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan suhu maupun perubahan wujud zat tertentu. Yang ketiga, energi kinetik atau gerak. Adalah jenis energi yang ada dalam gerakan atau energi yang berhubungan dengan pergerakan suatu benda. Makin besar kecepatan benda bergerak, maka makin besar pula besaran energi kinetik yang dihasilkan. Yang keempat, energi potensial.
adalah jenis energi yang dimiliki oleh suatu benda dikarenakan posisinya atau kedudukannya terhadap suatu acuan. Yang kelima, energi bunyi merupakan bentuk energi yang dihasilkan dari suatu benda yang bergetar. Yang keenam, energi cahaya merupakan jenis energi yang diperoleh dari benda-benda yang mampu memancarkan cahaya. Yang ketujuh, energi listrik adalah jenis energi yang timbul karena adanya perpindahan muatan-muatan listrik. Yang kedelapan, energi kimia adalah jenis energi yang dilepaskan selama proses reaksi kimia. Energi ini dihasilkan oleh suatu zat yang membentuk proses reaksi kimia untuk diubah menjadi energi tertentu. Yang kesembilan, energi nuklir adalah jenis energi yang dihasilkan dari proses reaksi nuklir. Reaksi nuklir terjadi di inti atom yang pecah atau bergabung menjadi inti atau yang lain dan partikel lain. Selanjutnya yang terakhir, energi pegas merupakan jenis energi yang ada pada semua benda lentur atau elastis. Selanjutnya kita masuk ke perubahan bentuk energi. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contoh perubahannya seperti penggunaan setrika listrik, hair dryer, solder, kompor, oven, dan microwave. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Contoh perubahannya seperti pengisian akumulator atau aki, charger, batu baterai. Yang ketiga, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contoh perubahannya seperti mixer, AC, pompa air, mobil, mainan anak-anak, dan kipas angin listrik. Selanjutnya, energi listrik menjadi energi cahaya. Contoh perubahannya seperti bola lampu, tabung lampu, layar televisi, layar monitor komputer. Selanjutnya, energi listrik menjadi energi bunyi. Contoh perubahannya seperti radio, bel listrik, alarm, tape recorder, dan lain-lain. Selanjutnya, perubahan energi gerak menjadi energi panas. Contoh perubahannya seperti pemakaian sepeda motor dalam jangka waktu yang lama dan perjalanan cukup jauh akan membuat mesin menjadi panas. Contoh yang kedua, dengan menggosok-gosokkan kedua telapak tangan, maka akan terasa panas. Contoh yang ketiga, menggosok-gosokkan pipi dengan kedua telapak tangan akan membuat pipi menjadi hangat. Selanjutnya, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contoh perubahannya seperti ketika kita bertepuk tangan, maka akan menimbulkan suara atau bunyi. Contoh yang kedua, dua benda keras yang dibenturkan atau dipukul akan menghasilkan bunyi. Selanjutnya, perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Contoh perubahannya seperti pemakaian dinamo, kincir angin, pemanfaatan generator atau PLTA. Selanjutnya, perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Contoh perubahannya pemanfaatan teknologi panel surya. Selanjutnya, energi cahaya menjadi energi kimia. Contoh perubahannya, cahaya matahari digunakan oleh tumbuhan untuk diproses fotosintesis, proses pemotretan kamera hingga menjadi sebuah foto. Selanjutnya, energi panas.
Contoh perubahannya seperti cahaya matahari yang dapat mengeringkan pakaian. Lampu akan panas jika terus dinyalakan. Pembakaran kertas akan menggunakan kaca pembesar atau lap. Yang ke-12, perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Contoh perubahannya seperti penggunaan baterai pada senter, penggunaan baterai pada laptop, pemakaian aki, dan sebagainya. Selanjutnya, perubahan energi kimia dan energi gerak. Contoh perubahannya seperti gergaji mesin pada kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar bensin, solar, atau aftur. Selanjutnya, perubahan panas menjadi energi listrik. Contoh perubahannya seperti penggunaan listrik dari sumber energi panas bumi dan pemanfaatan uap menjadi listrik. 15. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan panas. Contoh perubahannya seperti komputer dan televisi. Selanjutnya, yang terakhir, energi mekanik menjadi energi bunyi. Contoh perubahannya seperti saat kita bertepuk tangan dan memukulkan dua benda bentuk keras. Itulah penjelasan dari saya mengenai energi dan perubahannya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.